Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali ketemu sama Kak Nathan ya di sini. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami ya Tuhan dalam puji-pujian yang telah kami naikkan tadi. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa belajar dari tokoh yang bernama Ishak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau cerita tentang Bapak Ishak. Nah Bapak Ishak ini adalah orang yang takut dan taat sama Tuhan. Bapak Ishak juga punya banyak sekali domba-domba. Makanya Bapak Ishak itu senang kalau dia tinggal di daerah padang rumput, dia tinggal dekat dengan sumur atau mata air. Nah, satu hari Tuhan berkata dengan Bapak Ishak, "Ishak, tinggallah di tempat ini, karena aku mengasihi engkau." Nah, karena saking taatnya, karena ketaatan dari Ishak, maka Ishak pun tunduk sama Tuhan. Ishak tinggal di tempat itu untuk beberapa waktu lamanya. Nah, seiring berjalannya waktu, Ishak bertemu dengan gembala-gembala yang punya daerah situ, punya daerah tinggal di sana. Nah, dia diusir oleh orang-orang di situ. Pergi. Wah, jatah makanan kambing dombaku hilang, berkurang karena ada kambing-kambing engkau. Nah, adik-adik, Bapak Ishak tidak marah, Bapak Ishak tidak sebel sama mereka, tapi Bapak Ishak dengan penuh kasih dia pergi dari tempat itu. Bapak Ishak kebingungan dong. Wah, di mana Tuhan aku harus mencari makanan buat domba-dombaku atau tempat minuman buat domba-dombaku? Di tengah doanya Bapak Ishak disapa oleh Tuhan. "Ishak, anakku yang kukasihi, jangan takut, jangan gentar, karena aku beserta dengan engkau." Nah, adik-adik, Bapak Ishak punya kekuatan baru adik-adik. Setelah Bapak Ishak berdoa, setelah Bapak Ishak berbicara sama Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Nah, adik-adik, kita boleh berkeluh kesah atau bercerita sama Tuhan. "Ya Tuhan, kok soal ujianku susah ya? Ya Tuhan, kok temanku jahat ya sama aku?" Nah, di situ adik-adik akan dapat kekuatan baru dari Tuhan. Karena Tuhan amat sayang dengan adik-adik. Sama seperti Bapak Ishak. Tuhan merindukan adik-adik. Tuhan merindukan adik-adik berdoa. Tuhan merindukan adik-adik punya ketaatan kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan orang tua, akan Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik, di tengah-tengah pandemi ini, mungkin adik-adik udah bosen ya di rumah aja ya. Adik-adik pengen jalan-jalan keluar. Tapi ingat adik-adik, Tuhan selalu menghiburkan hati adik-adik. Sama seperti Bapak Ishak tadi. Bapak Ishak kan sedih. Wah, dia harus kehilangan tempat, dia harus kehilangan sumur sebagai sumber airnya. Tapi Tuhan menyertai Bapak Ishak. Tuhan bilang, "Gali tanahmu. Nah, di situ kamu akan menemukan mata air." Nah, begitu adik-adik. Sama seperti minggu lalu, Kakak Sari kan cerita tentang bapak yang bernama siapa adik-adik, masih inget gak? Namanya Bapak William Carey kan? Nah, kali ini kakak mau bercerita tentang Aylward. Dia ini dari Eropa adik-adik. Dia pindah ke negeri Cina untuk bekerja melayani Tuhan. Sama seperti Bapak Ishak,
yang punya kasih setia, punya kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, Ibu Aylward ini pergi nih jauh dari orang tuanya, umur 14 tahun. Umur berapa adik-adik? 14 tahun. Ya, ketika umur 14 tahun dia pindah ke Cina. Wah, jauh ya adik-adik ya, di Cina sana ya. Nah, di sana Aylward hidup dengan seorang ibu yang bernama Lawson. Ibu Lawson dan Ibu Aylward ini bekerja bersama-sama melayani Tuhan. Mereka memberi makan para yatim piatu, mereka memberi makan kepada orang-orang yang tidak punya rumah, mereka menampung anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya papa mama. Nah, mereka tampung. Kenapa adik-adik mereka bisa begitu mengasihi anak-anak kecil, dan mereka rela untuk melayani Tuhan walaupun jauh dari papa mamanya, walaupun jauh dari orang tuanya, tapi dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Nah, adik-adik, sama seperti cerita tadi, Bapak Ishak dan Ibu Aylward mengingatkan kita untuk apa adik-adik? Punya kasih. Kita mengasihi kakak kita mengasihi adik kita mengasihi orang tua kita mengasihi papa mama kita mengasihi teman-teman kita. Sama seperti mereka, kita diajak untuk memberikan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada dan kapanpun. Ingat adik-adik, walaupun kita di dalam masa-masa susah, walaupun kita di masa-masa sulit, tapi Tuhan selalu menyertai adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, kakak mau ajak kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari Bapak Ishak dan Ibu Aylward. Mereka berdua punya cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami juga. Kami rindu ya Tuhan untuk kami bisa melakukan cinta kasih itu kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada adik kami, kepada kakak kami, biar kami bisa terus hidup biar serupa dengan Engkau. Berikan kami juga ketaatan sama seperti Bapak Ishak, biar kami juga tunduk dan taat hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sangat mencintai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.